Riris, mama dari Cleo dan Judeo. Barusan aja nih, aku baru selesai pemotretan dengan popmama.com. Anak-anak juga tadi ikut. Nah, kalau sekarang aku ditantang nih sama tim popmama.com untuk main game, random question. Nah, ini aku akan jawab 10 pertanyaan nih dari mereka. Kayaknya random question ini agak-agak gimana gitu kali ya. Coba ya langsung ya, aku akan jawab 10 pertanyaan. Kita langsung main, yuk mah. Nih, pertanyaan pertama. Apa saja keseruan memiliki 2 orang anak yang jaraknya cukup berdekatan? Wah, ini mah seru sekalian heboh. Karena 2 anak jaraknya berdekatan itu sebenarnya kalau kembar itu kan sama ya semua ya. Makanannya mungkin disamain, terus waktu-waktunya disamain. Tapi kalau anaknya beda setahun 2 bulan itu lebih repot karena kan dua-duanya beda dan perlu perhatian khusus karena masih kecil-kecil gitu. Jadi kalau ditanya lebih seru atau lebih repot, jawaban aku sih lebih repot sebenarnya. Tapi serunya sekarang udah gedenya bareng. Nah itu yang akhirnya kita repotnya jadinya ketutupan deh kalau lihat anaknya udah gede. Oke, ini pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Pesan untuk Cleo dan Judeo ketika usianya sudah 17 tahun serta telah beranjak remaja. Adakah pesan yang ingin disampaikan untuk mereka? Anak remaja nih ya 17 tahun. Kalau aku nanti udah 17 tahun kemudian mungkin lebih gaul apa lebih enggak gaul ya. Pesannya cuman, nah ini 17 tahun, artinya sebentar lagi udah punya KTP, terus udah boleh nyetir juga. 17 tahun itu katanya banyak hal yang sudah dilegalkan, tapi buat mama yang pertama harus bertanggung jawab buat hidup masing-masing. Terus pasti ini fase untuk kalian kuliah. Nah, kalian juga harus bisa mandiri, terus tetap jaga nama baik keluarga dan tetap sayang mama dan papa. Tuh, 17 tahun lagi mereka nonton ini kali ya. Mudah-mudahan nonton ya. Pertanyaan ketiga, adakah momen seru yang paling sering dilakukan ketika sedang berduaan bersama suami? Apa ya? Di masa-masa sekarang sih berduaan jarang, karena buntutnya ikut kemana-mana. Anaknya maksudnya ikut kemana-mana tuh. Tapi sekarang kalau lagi di rumah, kalau anak-anak main gitu, kita nonton film bareng. Karena apa? Karena kan sekarang untuk keluar rumah, ini masa pandemi loh, ini tahun 2020. Kalau anaknya lihat nanti 2020 itu ada pandemi, berarti mereka ingat. Jadi kita banyakkan di rumah, paling barengnya itu nonton film. Ya kan? Hanya itu aja yang seru kalau kita lagi berdua. Lainnya ada anak kecil soalnya, ada anak-anak. Itu 3 ya. Sekarang pertanyaan keempat. Bagaimana Kak Duma sekeluarga memaknai perayaan Natal tahun ini? Wah, kalau Natal tahun ini sebenarnya Natal yang paling berat ya. Paling berat buat kita karena ada pandemi. Terus kita nggak bisa pulang kampung karena mama aku kebetulan masih di kampung. Mertua ada sama kita, tapi apa ya, justru aku pikir Natal ini harus lebih dimaknainya bersyukur dari tahun-tahun sebelumnya karena kita masih diberi kesehatan, kita juga bisa lalui tahun ini, tahun 2020 ini yang banyak banget tantangannya sama pergumulannya pasti, tapi kita bisa sehat aja di melewati tahun dan Natal kali ini itu udah anugerah menurut aku. Jadi kita maknai sih di rumah itu semakin banyak lampu-lampu dan hiasan, ini lebih heboh dari tahun-tahun sebelumnya karena kita pikir sedahsyat atau sekuat apa cobaan yang datang di tahun 2020, kita harus maknai dengan mengucap syukur dan lebih mengucap terima kasih buat Sang Pencipta gitu. Oke, ini 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang kelima. Apa pesan dari suami yang paling diingat dan sampai saat ini sangat dipegang teguh? Apa ya? Kalau suami aku sih paling dia selalu bilang kalau udah capek harus tahu waktunya istirahat.
terus jaga kesehatan juga karena dia lihat untuk ngurus anak itu dengan berdekatan itu capeknya luar biasa. Jadi dia selalu bilang pesannya itu gini, kalau kamu udah capek dan terlalu ambil tenaga untuk ngurus anak, mendingan nggak usah nambah anak lagi. Tapi dia bilang kalau kamu kuat ya nggak apa-apa loh. Itu pesan apa ya? Yang ada akunya yang bingung. Tapi yang paling aku ingat itu katanya kalau kamu capek banget nggak apa-apa. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6. Apa bahasa cinta yang Kak Duma berikan ke suami, begitu juga sebaliknya? Kalau aku sih lebih perhatian dan buat dia sih cerewet katanya. karena kalau mama nggak cerewet itu nggak perhatian ya kayaknya ya. Karena apa kan harus diingetin ininya, jusnya segala macam, tidurnya ya kan, air putihnya. Nah kalau aku sih menurut aku bahasa cintanya lebih ke sana ya. Tapi kalau suami bahasa cintanya beda karena dia tuh nggak cerewet ya. Dia nggak lebih ke omongan tapi dia lebih ke action sih. Jadi lebih kayak action buat beliin sesuatu, action buat ngomong sesuatu gitu. Jadi kalau kita agak beda bahasa ya. Oke, itu 6. Sekarang ke-7. Keseruan apa saja yang terjadi di rumah ketika hari ibu? Oh, serunya sih biasanya aku pasti dikasih cake sama suami sama anak-anak. Kalau mereka ingat ya, tapi tahun lalu mereka suami ingat. Jadi aku dikasih cake, terus ucapan selamat hari ibu. Terus kalau dari anak aku, dia akan tulis kayak love mami gitu. Jadi selamat hari ibunya dari situ karena dia kan di sekolah juga akan diajarin untuk nulis itu kan. Nah yang beda kalau punya anak dan jadi mama ya itu dapat surat cinta bukan dari suami aja tapi dari anak. Udah ya, ini 7. Sekarang yang ke-8. Apa aja keseruan menjadi istri seorang Judika? Serunya apa ya? Karena suaminya penyanyi, jadi di rumah ini sering nyanyi. Itu seru sih sebenarnya. Karena apa, dia pulang nyanyi pun pasti akan nyanyi juga di rumah. Karena itu hobi katanya. Bukan kerjaan, itu hobi. Jadi serunya itu rame, pasti di rumah ini rame. Terus Judika itu satu keluarga itu semua bisa nyanyi. Jadi kalau ngumpul pasti nyanyi, itu juga rame. Terus serunya lagi apa, dia punya banyak fans juga. Nah kalau dulu sih waktu masih pacaran ya masih agak-agak apaan sih gitu ya. Tapi kalau sekarang sih serunya nggak apa-apa itu karena fansnya juga mendukung karirnya dia. Terus apalagi ya serunya orangnya agak komedian ya, di rumah komedian walaupun aku susah senyum ya, susah ketawa gitu, tapi aku akui dia memang lucu sih. Harusnya dia jadi komedian kayaknya. Sama pemain bola, itu serunya sama dia, kita bisa ditinggal demi bola. Ditinggal di mall misalnya, ditinggal di rumah, ditinggal belum ketemu tapi main bola dulu. Nah itu seru-seru sedih sih. Itu 8 ya. Oke, ke-9. Bagaimana sih sosok Judika ketika berperan sebagai seorang papa 2 anak, khususnya di rumah? Nah ini perannya dia. Waktu kecil paling kuat gendong Cleo pasti. Jadi Cleo itu sampai dia beratnya hampir 13 kilo itu masih digendong loh kalau tidur. Nah di sini tuh papanya paling kuat deh. Jadi aku ketolong kalau papanya ada. Cuman keseringannya kan papanya kerja off air, keluar kota, dari kota satu ke kota lain gitu. Jadi ya nggak bisa bantu full. Tapi kalau di rumah dia pasti mau disuruh apa aja, kayak ganti baju anaknya, ngasih makan, terus kadang anaknya dimasakin mie sama dia karena misalnya itu ya. Terus ngajak main kalau di rumah paling sering emang. Kalau mama yang serius-serius ya belajar, tidur siang gitu. Kalau papa main berantem-beranteman sama anak cowok, sama anak cewek, disuruh ngapain aja dia ikut. Ya kan main Barbie, dikuteksi juga iya gitu. Jadi perannya sih di rumah ya seperti itu ya, lebih ke main sama anak.
Oke, pertanyaan terakhir. Hal unik apa saja yang dimiliki oleh keluarga Cemana dan tidak ada di keluarga lain? Nah, ini namanya juga keluarga Cemana ya kan? Nah, itu Cemana itu sebenarnya itu dari bahasa Medan. Itu Cemana itu kayak mana gitu atau bagaimana gitu. Jadi keluarga Cemana yang nggak dimiliki di keluarga lain. Ya apa ya, keluarga Cemana itu keluarga yang rock and roll, terus keluarga yang santai, terus keluarga yang papa, mama, anak itu seperti teman, dan keluarga yang sebagian besar kalau ngomong itu Cemana, E-nya pada E keras. Itu yang keluarga Cemana punya, tapi seru pasti kalau nontonin keluarga Cemana. Yeay, selesai 10 pertanyaan. Thank you popmama.com. Jangan lupa dibaca artikel aku, oke? Bye-bye Mama.